Gimana kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk? Masuk semua. Masuk semua. Alhamdulillah. Oke. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pagi hari ini ya, silakan buku-buku yang tidak berkaitan dengan kimia bisa disimpan terlebih dahulu. Sudah? Sudah. Nah, ada yang masih ingat nggak kemarin kita sudah belajar tentang apa? Lupa. Larutan asam dan basa. Kemarin kita udah belajar tentang ada sifatnya, terus ada apanya? Perhitungan ya, kemarin KA dan KB. Nah, sekarang kita akan ke materi baru. Tapi sebelum itu, biar teman-teman makin semangat, Ibu punya satu quotes nih. Baru dapat tadi pagi. Bunyi quotesnya gini. Live your dreams, don't dream your life. Ada yang tahu artinya apa? Jadi wujudkan atau hidupkan mimpimu, jangan mimpikan gimana hidupmu. Nah, jadi teman-teman itu kalau punya mimpi ya berusaha diwujudkan, jangan hanya bermimpi atau berhayal besok hidup aku pengen kayak gini, besok aku mau kayak gini, tapi nggak ada hal yang dilakukan, hanya diam aja gitu. Nah, jadi teman-teman kalau punya mimpi harus tetap berusaha, belajar dan berdoa. Oke. Nah, sekarang Ibu punya satu pertanyaan nih buat teman-teman. Apa yang teman-teman pikirkan ketika Ibu bilang garam? Asin. Asin, oke. Terus kemudian yang lain? Putih. Putih. Terus ada yang lagi? Mudah larut dalam air. Udah larut. Kemudian mungkin rumus kimianya ada yang tahu? NaCl. Iya, NaCl. Ada lagi yang ingin menambahkan? Udah ya. Nah, jadi setiap kali ada kata garam pasti yang teman-teman teringat ini ya, yang dimana ini tuh sebenarnya apa? Ciri-ciri apa? Garam. Garam garam dapur. Nah, ternyata teman-teman di kimia itu garam itu nggak cuma garam dapur toh, ada banyak garam. Jadi garam sendiri ini teman-teman, dia itu merupakan hasil dari reaksi antara asam dan basa. Yang nanti reaksinya itu jika asam plus basa itu akan menghasilkan garam plus air. Nah, teman-teman pernah kepo nggak? Garam itu sifatnya apa sih Bu? Kemarin kan kita udah belajar tuh tentang larutan asam dan basa ya. Nah, terus kalau garam ini asam, basa atau malah netral? Teman-teman pernah kebayang nggak? Nah, sini Ibu kasih tahu ya. Jadi teman-teman, garam itu ternyata ada yang asam, ada yang basa, ada juga yang netral. Nah, semua itu dipengaruhi oleh yang namanya hidrolisis. Nah, jadi udah tahu ya, sekarang kita mau belajar apa? Hidrolisis. Lebih tepatnya hidrolisis garam. Hidrolisis garam. Oke. Nah, jadi harapannya setelah mengikuti pelajaran ini teman-teman nanti bisa menjelaskan pengertian hidrolisis garam dan jenis garam. Nah, sekarang Ibu akan mulai jelaskan ya dari hidrolisis garam. Nah, hidrolisis sendiri itu merupakan reaksi peruraian teman-teman. Peruraian. Nah, kemudian jadi kalau hidrolisis garam berarti itu adalah reaksi yang terjadi dari sisa asam lemah dengan sisa asam lemah air atau dalam larutannya. Nah,
Hidrolisis garam itu ada 3 klasifikasi teman-teman. Ada hidrolisis total, berarti hidrolisis sepenuhnya ya. Terus ada juga hidrolisis sebagian atau parsial. Kemudian ada juga yaitu tidak terhidrolisis. Nah, apa yang membedakannya? Kalau hidrolisis total itu terjadi antara asam lemah dan basa lemah. Kemudian kalau sebagian berarti hanya salah satunya aja yang lemah, salah satunya kuat. Berarti ini bisa asam atau basa. Yang kuat itu dengan asam atau basa yang salah satunya lemah. Kemudian kalau tidak terhidrolisis berarti otomatis kebalikan dari hidrolisis total ya. Jadi terjadi antara asam kuat dan basa kuat. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Belum ada ya? Oke, lanjut. Nah, dari hidrolisis ini itu kita bisa ketahuin kalau jenis garam yang dilihat dari kekuatan asam dan basa pembentuknya. Nah, jenis garam berdasarkan yang ditinjau dari hal tersebut itu yang pertama ada garam dari asam kuat plus basa kuat. Contohnya apa? Contohnya asam kuat itu misalnya apa namanya? HCl. Oke. Kemudian kalau contohnya basa kuat NaOH. Oke. Ini maksudnya apa sih ya? Nah, ini jadinya apa? HCl HCl plus H2O. Nah, jadi ketika berarti sama ya. Ketika asam kuat bereaksi dengan basa kuat, dia akan menghasilkan berarti garamnya yang mana? Oke, berarti ini garam ya. Garamnya, oke. Nah, tapi jika seperti teorinya, kalau terbentuk garam yang terbentuk dari asam kuat plus basa kuat, dia tidak mengalami hidrolisis. Kenapa? Karena kan kalau misalnya NaCl nih, NaCl itu kan nanti dia akan terhidrolisis menjadi Na plus HCl. Jadi teriorisasi sempurna ya.